Mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib hanya dapat ditempuh dengan kebajikan atau kebaikan. Tidak bisa ditempuh dengan cara lain, tidak bisa ditempuh dengan jalan lain selain kebajikan atau kebaikan. Dan kebajikan atau kebaikan inilah sesungguhnya kekuatan manusia hidup. Jadi kekuatan manusia hidup yang sesungguhnya adalah kebaikan atau kebajikan. Selain itu, manusia hidup itu tidak punya kemampuan. Dan hanya dengan kebajikan atau kebaikan inilah manusia hidup bisa mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah isi daripada raganya sendiri atau jati dirinya sendiri. Ada banyak informasi tersebar di mana-mana, termasuk informasi dari saya yang tanpa tedeng aling-aling. Dari sekian banyak informasi yang tersebar, panjenengan memilih informasi dari saya yang tanpa tedeng aling-aling. Artinya, di sini panjenengan sudah berani mengambil sebuah keputusan. Lah, keputusan yang sudah berani panjenengan ambil ini sungguh tidak bisa panjenengan permainkan. Walaupun berulang-ulang kali saya memberikan informasi bahwa ini sangat rumit, ini sangat sulit, tapi panjenengan tetap memilih informasi dari saya yang tanpa tedeng aling-aling. Berarti itu kan keputusan. Keputusan yang sudah panjenengan ambil dengan gagah berani. Lah, keputusan ini menandakan kalau panjenengan itu sudah siap gulung jagat lawas, gelar jagat anyar, melipat seluruh masa lalu dan membuka masa kini. Ini keputusan panjenengan loh. Saya hanya sebatas memberikan informasi. Tidak ada kata-kata untuk mengajak, merayu panjenengan, tidak ada. Saya hanya memberikan informasi tanpa tedeng aling-aling, artinya tanpa rahasia. Dan panjenengan memilih apa yang saya informasikan, padahal ada banyak informasi yang tersebar. Berarti di sini panjenengan sudah berani mengambil keputusan. Dan keputusan yang sudah panjenengan ambil ini, jangan sekali-kali panjenengan permainkan sendiri, karena ini adalah keputusan panjenengan sendiri. Artinya, dengan keputusan ini berarti panjenengan sudah siap gulung jagat lawas, gelar jagat anyar, melipat seluruh masa lalu dan membuka masa kini. Nah, ini kalau dibahasakan awam, artinya panjenengan itu sudah mau bertobat dari seluruh masa lalu.
Keputusan yang sudah panjenengan ambil ini, jangan sekali-kali panjenengan permainkan. Jangan bermain-main dengan keputusan yang sudah panjenengan ambil sendiri. Jika sampai ini terjadi, panjenengan akan menjadi lebih dari sekedar orang awam. Karena apa? Karena pengkajian dan praktek wahyu pancagaib, dasar utamanya adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kalau panjenengan bermain-main dengan keputusan panjenengan sendiri, berarti panjenengan bermain-main dengan cinta kasih sayang. Lah, penderitaan yang paling super bagi manusia hidup di dunia adalah soal cinta kasih sayang. Ini bisa saya gambarkan ketika panjenengan pacaran, lalu putus cinta. Tidak sedikit loh yang nekat bunuh diri gara-gara cinta. Itu karena apa? Karena saking sakitnya, karena saking kecewanya. Begitu juga ketika panjenengan putus dengan wahyu pancagaib. Lebih dari sekedar itu rasanya. Sebab karena itu saya gambarkan melebihi orang awam. Ketika panjenengan selesai manekung, ketika panjenengan selesai gembleng, berarti bisa dikatakan antara panjenengan dengan hidup sudah saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau panjenengan sampai ingkar janji kepada wahyu pancagaib, maka di sini akan terjadi proses putus cinta, putus kasih, putus sayang, dan itu sangat menderita, melebihi penderitaan ketika panjenengan putus cinta dengan pacar. Jadi, jangan main-main dengan keputusan yang sudah panjenengan ambil sendiri. Dan yang perlu panjenengan ketahui, kekuatan manusia hidup yang sesungguhnya adalah kebajikan atau kebaikan. Jika kebajikan atau kebaikan ini tidak ada di dalam diri panjenengan, berarti panjenengan sudah tergolong sebagai makhluk yang sangat lemah, selemah-lemahnya. Sebaliknya, ketika kebajikan atau kebaikan ini ada di dalam diri panjenengan, lah itulah yang dimaksud sebagai gambaran wujud kenyataan Tuhan. Dan ini hanya mampu dilakukan oleh seorang putra kekudangane Rama. Selain putra kekudangane Rama, tidak akan pernah bisa mampu melakukan kebajikan atau kebaikan. Sedangkan kebajikan atau kebaikan yang dimaksud sesungguhnya amat sangat sederhana. Dan saya ambil kesederhanaan yang paling sederhana. Sebenarnya kebajikan atau kebaikan yang selalu dikatakan oleh panjenengan Pak Web berulang-ulang kali itu, kebajikan atau kebaikan yang seperti apa sih? Dan ini bahasa dari saya yang paling sederhana.
Kebajikan atau kebaikan yang saya maksud adalah memanusiakan sesama makhluk hidup. Itu adalah arti maksud daripada kebajikan atau kebaikan. Adalah memanusiakan sesama makhluk hidup. Nah, hal ini sering saya bahasakan dengan kalimat menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kata lainnya adalah memanusiakan sesama makhluk hidup. Ada yang tidak paham dengan arti maksud memanusiakan? Ada nggak yang tidak paham dengan arti maksud memanusiakan? Halo bro, ada nggak yang tidak paham dengan arti maksud memanusiakan? Bro, saya bertanya loh. Paham? Yang lain paham? Kalau panjenengan paham, berarti maksud daripada kebajikan atau kebaikan itu sederhana kan? Gampang kan aslinya? Hanya memanusiakan sesama makhluk hidup. Jadi tidak ada istilah tidak mampu, itu tidak ada. Untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan kebaikan, kok berkata berat amat, sulit, tidak ada itu. Lalu sesederhana itu loh arti maksud daripada kebajikan atau kebaikan. Ketika panjenengan bisa memanusiakan nyamuk, berarti panjenengan sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada nyamuk. Sudah melakukan kebajikan kepada nyamuk itu. Sudah melakukan kebaikan kepada nyamuk itu. Ketika panjenengan bisa memanusiakan manusia yang benci kepada panjenengan, berarti panjenengan telah melakukan kebajikan kepada sesama manusia, telah melakukan kebaikan kepada sesama manusia, sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada manusia. Istilah lainnya, memanusiakan sesama makhluk hidup adalah memperlakukan sesama makhluk hidup seperti diri kita yang ingin diperlakukan oleh makhluk lain. Kalau kita ingin dihormati makhluk lain, hormatilah makhluk lain. Kalau kita tidak ingin disakiti oleh makhluk lain, jangan menyakiti makhluk lain. Kalau kita ingin dicintai makhluk lain, kita harus mencintai makhluk lain. Itu namanya memanusiakan makhluk. Kalau kita tidak ingin dijahati oleh makhluk lain, ya kita jangan menjahati makhluk lain. Bukankah keinginan manusia itu seperti itu? Ada nggak di antara panjenengan yang ingin dibenci oleh orang? Yang ingin difitnah oleh orang itu ada nggak? Yang ingin dihina sama orang itu ada nggak? Nah, kalau kita tidak ingin, maka kita harus memperlakukan orang lain seperti itu. Itu namanya memanusiakan manusia. Nah, kalau memanusiakan makhluk lain, berarti bukan cuma manusia. Terhadap hewan-hewan, terhadap tumbuhan, dan lain sebagainya.
Nah, itulah arti maksud daripada kebajikan atau kebaikan, yang sering saya bahasakan sebagai menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Lah ini kalau dilakukan oleh seluruh makhluk, oh keren banget ya. Keren sekali. Bisa jadi nggak ada gelas pecah tuh. Ya kira-kira jangan. Nggak ada gelas kaca pecah, tidak ada piring kaca pecah. Kenapa? Karena tidak ada kan di antara kita yang mau dipecahkan, nggak ada kan? Nah, karena kita tidak mau dipecahkan, akhirnya kita memperlakukan piring itu seperti manusia. Nah, karena diperlakukan seperti manusia, nggak pecah. Ya, kalau dilempar gitu aja. Bagi jiwa-jiwa yang kesadarannya belum terbangun, bagi jiwa-jiwa yang kesadarannya belum tergugah, ini rumit pancen. Ini memang sulit. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, anak kecil saja bisa melakukan kan? Kira-kira gitu nggak? Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, anak kecil pun bisa melakukan. Artinya terlalu gampang. Namun tetap berbuat baik walaupun ada orang yang tidak baik kepada kita. Lah ini loh kekuatan manusia hidup yang sesungguhnya. Karena kebajikan atau kebaikan itu tidak akan pernah berubah. Sekalipun ada orang yang tidak baik kepada kita. Kebaikan tetap kebaikan. Kebajikan tetap kebajikan. Dia tidak akan bisa berubah hanya karena ada yang jahat kepada kita, hanya karena ada yang tidak baik kepada kita. Lah, kebajikan atau kebaikan inilah satu-satunya sarana yang bisa digunakan untuk mengkaji wahyu pancagaib dan mempraktekkan wahyu pancagaib. Di sini panjenengan sudah mengambil keputusan tentang ini. Maka keputusan yang sudah panjenengan ambil ini harus panjenengan pertahankan sekuat mungkin. Karena jika tidak, apa yang panjenengan alami jauh lebih menyakitkan dibanding putus cinta dengan pacar. Dan untuk bisa nyambung lagi cintanya, bukan hal yang mudah itu. Kalau sudah putus cinta, untuk bisa nyambung lagi cintanya itu bukan hal yang mudah. Ingat, keputusan yang panjenengan sudah ambil dengan gagah beraninya, walaupun sudah berulang-ulang kali saya katakan, ini sulit, ini rumit. Ini sulit, ini rumit. Tapi panjenengan tetap mengambil keputusan untuk itu. Berarti panjenengan sudah bertobat dalam istilah awamnya. Bertobat artinya bersedia meninggalkan seluruh masa lalu panjenengan. Mau baik, mau buruk. Karena kebaikan model apapun, apalagi keburukan, sebelum panjenengan mengkaji wahyu pancagaib, itu adalah di luar kesadaran panjenengan. Artinya, tidak ada gunanya. Jadi, suka tidak suka, mau tidak mau, panjenengan harus melipatnya semua. Dan menggantinya dengan lembaran masa kini. Yang semuanya berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi kesimpulannya, jika suatu saat setelah selesai gembleng,
di luar sana atau di rumah panjenengan, panjenengan sampai gleca-glece di dalam mempraktekkan wahyu panca gaib hanya karena ada yang menganggap panjenengan sesat, berarti di situ panjenengan sudah bermain-main dengan keputusan yang sudah panjenengan ambil sendiri. Apalagi sampai berhenti mempraktekkan wahyu panca gaib hanya karena ada tetangga yang ngatain sesat, berarti di situ panjenengan sudah main-main dengan keputusan yang sudah panjenengan ambil sendiri. Karena wahyu panca gaib yang sesungguhnya, kebajikan yang sesungguhnya, kebaikan yang sesungguhnya itu tidak akan pernah berubah hanya karena ada yang tidak menyukai. Kalau panjenengan belot hanya karena ada yang tidak menyukai, hanya karena ada yang menganggap sesat, berarti panjenengan sudah berusaha untuk memutuskan jalinan cinta kasih sayang diri panjenengan dengan hidup panjenengan yang merupakan jati diri panjenengan sendiri. Dan untuk memperbaikinya itu bukan hal yang mudah. Karena kesempatan yang sesungguhnya itu hanya ada satu kali. Bukan 2 kali, apalagi 3 kali. Namun jika apapun yang terjadi, panjenengan tetap kekeh, kukuh, kuat, berpedoman kepada kebajikan, berpedoman kepada kebaikan, berpedoman kepada wahyu panca gaib atau hidup, maka panjenengan akan menjadi makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, sesuai gambaran kenyataan Tuhan. Dan sesungguhnya ini bukan dogma.